Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rofandi yang merupakan Equity dan Fixed Income Analyst Research Division PT KGI Sekuritas Indonesia. Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Pak Rofandi, sebelum melihat saham pilihan yang Anda rekomendasikan terkait dengan kinerja perbankan Big Cap yang memang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saham-sahamnya dalam sebulan ini juga mengalami penguatan signifikan juga dan tampaknya menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan. Biasanya cukup dikaitkan Pak Rofandi ketika dari perbankan Big Cap ini memiliki kinerja yang sangat baik begitu dan ini juga cerminan dari kondisi perekonomian kita. Apakah memang benar demikian Pak Rofandi? Ya, setuju sih saya bilang bahwasanya 4 saham yang terbesar seperti BBCA, BBRI, BB, Bank Mandiri dan juga BBNI jika digabungkan itu lumayan besar kapitalisasi marketnya. Kedua juga ini suka disebutkan sebagai benchmark perkembangan market kita, perkembangan ekonomi kita. Dikarenakan dia itu juga bereaksi juga saling bereaksi terhadap pertumbuhan ekonomi baik dari GDP ataupun dari inflasi ataupun sehingga ya bisa dianggap benchmarknya pertumbuhan dari 4 bank ini bisa terlihat dan juga sektor perbankan juga digerak by 4 bank yang klasifikasi tersebut. Rekomendasi Anda Pak Rofandi dengan posisi untuk perbankan Big Cap hingga penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kalau BBCA naiknya lumayan signifikan ya, sudah masuk ke area jalur jenis 2. BBRI juga bertahan walaupun sideways masih ada potensi menguat. Sedangkan untuk Bank Mandiri, saya lihat bahwasanya dia masih ada potensi untuk menguat, bahwa posisinya masih akan menguat yang 1 minggu ke depan ini Bank Mandiri masih ada potensi untuk menguat. Rekomendasinya seperti apa Pak Rofandi untuk keempat perbankan Big Cap ini? BBCA saat ini hold ada dengan short term bisa melakukan jual dulu untuk beli di bawah nanti. Sedangkan untuk Bank Mandiri support dan resistennya bisa diikutsertakan Pak Rofandi? Untuk BBCA baik di 76 ini ada supportnya, potensinya ke 79, 7950 untuk BBCA. Sedangkan untuk Bank Mandiri ada supportnya di 8.200 dan ada potensi dia menuju ke arah 10 ini. Resistennya di 86 untuk Bank Mandiri. Jadi masih ada ruang besar untuk penguatan di Bank Mandiri. Sedangkan untuk di BBRI ini bergerak sideways, namun dengan drive dia menunjukkan bullish, jadi masih ada uptrend buat Bank Mandiri. Untuk BBRI resisten yang saat ini saya lihat ada di 4.500, supportnya di 4.320 untuk BBRI. Lalu untuk BNI ini pelan-pelan mulai menguat, sudah mulai masukin area jenis 2. Ini ada potensi dia mungkin akan ada take profit, sebaiknya di hold dulu. Supportnya ada di 78 dan resistennya saat ini ada di 8.300. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan Big Cap pemirsa mencatatkan kinerja yang cukup bagus di semester pertama dan tampaknya juga menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan. Tadi ada BBCA, BBRI, BMRI dan juga BBNI dengan support dan resisten dan juga rekomendasi kepada masing-masing saham ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum kita lanjutkan Pak Rofandi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari. Apakah perbankan juga masih masuk ke dalam list Anda? Di antaranya adalah ada UNTR pemirsa direkomendasikan buy di 33.400 hingga 34.800. BRIS dari perbankan tampaknya masih direkomendasikan 1.500 hingga 1.620. Dari energi lainnya ada Antam dan Indi juga direkomendasikan buy 1.900 hingga 2.200 dan Indi di 2.570 hingga 2.770.
Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, kita akan coba ulas satu persatu. Kita ke BRIS terlebih dahulu, karena tadi juga sudah membahas beberapa dari perbankan big cap. BRIS masih direkomendasikan buy. Pertimbangan dan analisisnya Pak Rofandi merekomendasikan saham ini. Terus ini sempat turun ya dari area penguatan bullish-nya. Dan ini sudah 2 hari terakhir ini sudah mulai naik lagi, jadi bentuk wave, dan saya lihat bahwa ini akan menuju ke area tertinggi kembali. Jadi saya rasa kursnya akan coba kembali ke 1620, sedangkan highest-nya sempat di 1680. Namun di resisten 1620 ini akan ada potensi penguatan dan mungkin akan ada tekanan sell biasanya seperti itu. Jadi saya lihat untuk kurs ini beberapa indikator sudah menunjukkan bahwasanya uptrend ini masih akan berlanjut, baik MA ataupun dari stokastik menunjukkan bahwasanya kurs ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Oke, penutupan hari ini di 1590, tapi dari sisi support tadi ada di 1500. Tidak masalah untuk ambil posisi di 1590, Pak Rofandi? Nggak masalah, karena kan dia masih ada potensi untuk menguat ke 1620, selanjutnya ke 1680. Jadi ini range yang resisten yang akan dikejar untuk terus dalam 1-2 hari. Baik, selain BRIS, saham-saham dari pertambangan juga direkomendasikan cukup mendominasi. Salah satunya ada UNTR. Hari ini saham-saham sektor energi tampaknya cukup tertekan, Pak Rofandi. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan oleh para investor? Karena tadi dari informasinya, dari harga batubara juga mengalami koreksi yang cukup dalam 4% di perdagangan hari ini. Ya wajar ya, karena kan saat ini batubara lagi hot-hotnya dan juga biasanya harga naik turun seperti itu saya anggap wajar. Jadi ketika penurunan saat ini mungkin bisa ada kesempatan buat buy on weakness untuk UT. Memang saat ini support sudah tembus, namun saya rasa dia masih ada potensi untuk menguat lagi. Jadi support selanjutnya jika memang dia punya tutup, namun ini akan bahaya karena kan dia akan menutup gap, karena ada gap di bawah untuk UT di 31.500. Namun saya rasa saat ini trennya lebih kuat untuk UT. Jadi potensinya lebih menuju ke resisten di 34.800. Oke, penutupan hari ini di 33.200 melemah di 2,21% dengan target price terdekat ada di 34.000. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Antam. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya Pak Rofandi. Antam ini dalam 2 hari ini bergerak dengan pelan, namun tetap menunjukkan penguatan. Dan penguatan ini yang didukung dari awal bulan, pertengahan bulan Juli ya, saya lihat ini menguat. Saya lihat EMA juga sudah mulai bentuk ada sinyal akan ada closing. Jadi saya rasa untuk Antam ini ada potensi dia akan melanjutkan penguatan walaupun dalam 5 hari terakhir ini bergerak sideways. Dan ada potensi dia menuju ke area 2200. Ini area resisten kuatnya, jika tembus maka dia akan ada potensi lagi menuju ke 2240 resisten selanjutnya. Baik, tampaknya cukup lebar range yang akan dikejar oleh Antam karena penutupan hari ini 1970. Penutupan atau intraday-nya hari ini tertinggi di 2020, sementara target price-nya ada di 2200. Ya, saham pilihan yang terakhir, Indi juga Anda rekomendasikan. Ini sudah mengalami koreksi cukup dalam juga. Kemarin sempat auto reject bawah Pak Rofandi, sementara dari sisi kinerja, dari sisi laba mereka ini mengalami penguatan di atas 1000% ini. Analisis Anda untuk Indi? Ya mungkin ada terjadi sell on news yang kebayang sama saya, karena kan dia penguatannya ini juga dari awal bulan Juli itu menguat lanjut tinggi dengan volume tinggi. Nah, saat ini terjadi sell on news wajar saya rasa, dan dalam 5 hari terakhir ini bergerak di sideways dengan banyaknya sell news, maka dengan saya lihat akan terjadi closing juga dari MA panjangnya. Jadi ada potensi buat besok ataupun buat 2 hari ini dia akan menuju ke resisten di 2770. Jadi bisa melakukan buy on weakness di Indi dengan support di 2570. Oke, penutupan hari ini ada di 2630, melemah di 1,50% dengan target price terdekat di 2700-an. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan masih cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk. Yang pertama untuk Sido, Pak Rofandi. Ada beberapa penanya. Yang pertama, saya akan coba lihat ini. Sido sudah ambil posisi di 765, tampaknya memanfaatkan pelemahan yang terjadi. Bagaimana untuk besok? Penutupan hari ini 770 sudah profit ini. Salah satunya yang lain ada Bapak Chandra Gunawan dari Sidoarjo. Sido entry-nya di 785. Satu posisinya sudah profit, yang satu masih tertinggal beberapa poin ini. Analisis Anda untuk Sido, apakah penguatan masih akan terus berlanjut untuk Jumat besok, Pak Rofandi? Baiknya realisasikan gain ya, karena kan dia walaupun penguatan dalam 2 hari ini ada kuat, namun ini tidak cukup. Jadi support dipastikan ada di 760. 760 ini jika tembus, maka sebaiknya langsung cut loss untuk Sido. Targetnya ke 800, namun saya rasa agak susah untuk Sido untuk mencapai 800. Karena kan tekanan sell-nya lumayan kuat dan ini sinyal belum ada menunjukkan pembalikan arah. Kalau ke posisi 785, Pak? Agak susah, Pak. Ya, jadi saya rasa dia lebih cenderung ke 760 untuk Sido besok ini. Ini ada potensi si 785 kecil, jika sampai sebaiknya langsung realisasikan gain atau BEP. Itu lebih baik karena kan dia ada potensi akan kembali ke bawah. Baik, sementara secara teknikal penguatan signifikan untuk menembus ke 800-an ini cukup sulit, Pak Rofandi. Betul. Oke, selanjutnya ada Bapak Yudi di Malang ini. Kita ke pertambangan, Adaro Mineral ini. Mohon analisisnya untuk jangka pendek. Tapi sayang sekali tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum. ADMR jangka pendek, Pak Rofandi, support dan resistennya? ADMR sideways supportnya saat ini ada di 15. Oh, 1600 ini di 1600, resistennya ada di 1750. Lebih menuju ke area support untuk ADMR. Oke, support di 1600, resisten di 1750, hari ini melemah di 3,24% dan lebih berat arahnya menuju ke support di 1600, artinya pelemahan dari ADMR masih akan terus berlanjut. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta, ini menanyakan saham Pegas, Pak Rofandi. Sudah punya di posisi 1670, mohon analisis support dan resistennya untuk Pegas. Kalau untuk jangka panjang, Pegas bagus ya. Hari ini lumayan jauh menyentuh area supportnya. Saya lihat ada potensi dia menunjuk penguatan kecil. 1630 ini supportnya lumayan kuat. Namun saya rasa dia akan coba bertahan di area 1700 untuk Pegas saat ini. Jadi pelemahan hari ini jika bertahan di area 1630 masih bagus. Jika lewat sebaiknya langsung di stop loss. Oke. Ya. Sudah ambil posisi 1670 di hold saja, Pak? Di hold saja, jika kembali dia turun ke bawah 1630 sebagai stop loss. Karena dia ada potensi ke 1700 untuk Pegas. Baik, support yang diperhatikan 1630 ketika menembus level ini, stop loss bisa diterapkan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Pegas. Selanjutnya ada Bapak Surya dari Semarang ini. Mau nanya saham Aces, Pak, S Hardware. Untuk support dari resistennya di berapa? Posisinya di 700 untuk Aces? Sebaiknya stop loss saja, Pak. Karena Aces ini downtrendnya lumayan kuat, Pak. 650 ini saya khawatir akan tembus lagi ke bawah. Supportnya ada di 610. Jadi jauh sekali untuk Aces untuk menguat, juga resistennya juga nggak sampai ke 670. Jadi potensinya downtrend. Sebaiknya direalisasikan stop loss-nya. Stop loss di level berapa, Pak Rofandi, yang direkomendasikan, Pak? Di harga 650, 640 itu masih bisa kalau bisa. Namun kalau untuk balik lagi ke 700 agak susah, Pak. Baik, selanjutnya ada Febri, ini dari Seoul, Korea Selatan. Ini tampaknya menyaksikan live streaming kita, Pak Rofandi. Keras untuk jangka menengah, sudah punya di harga 400, Pak. 400-an, 390 saat ini, namun harganya bergerak di tipis ya 380 sama 400. Saya rasa di hold saja karena kan masih ada potensi dia akan menguat ke 405 sampai 420 untuk cash. Supportnya yang harus diperhatikan di 380.
Oke, terakhir ada Bapak Sihohtang dari Medan ini. BBNI Pak, sudah ambil posisi di 7975. Tadi pun juga sempat kita singgung, review singkat saja untuk Ya. BBNI. Ya, BBNI kalau untuk besok dia masih ada persen naik, namun range-nya sangat tipis ya kalau untuk BBNI. Saya lihat ada di 8.050 resistennya, supportnya di 7.700, jadi pergerakannya masih agak sideways untuk Oke. BBNI. 7975 di hold, Pak Rofandi? 7975 di hold saja kalau untuk saat ini. Baik, Pak Sihohtang dari Medan, 7975 untuk BBNI di hold saja. Penutupan hari ini di 8.000 melemah di 1,54%. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak Rofandi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Rofandi, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada Bapak Rofandi, Equity dan Fixed Income Analyst Research Division PT KGI Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, demikian IDX Second Closing untuk hari ini dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda dan kita akan berjumpa kembali esok hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Closing pemirsa. Dan untuk mendorong bermunculnya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada jam 19 waktu Indonesia Barat dan saksikan hanya di IDX Channel. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.